Sehat semua ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Oh, Pak. Sedikit sekali yang bersyukur kepada kesehatan. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas terkait dengan pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu pasti kita berbicaranya tentang interview, ya kan? Data ini yang seperti kemarin sampaikan pasti ada data umum, data khusus, ya. Itulah yang penting di dalam melakukan penilaian. Analisis pasar, biasanya analisis pasar ini lebih, kalau ke penilaiannya, itu lebih kepada konfirmasi terhadap kondisi pasar. Oh, seperti apa sih pertumbuhan harga sewa, seumpamanya. Tapi jangan lupa, kondisi pertumbuhan sewa pada objek pun akan menjadi pertimbangan. Tapi pasar pula, dia akan yang menentukan bagaimana perilaku umumnya. HBU-nya itu apakah dari setiap pengembangan itu atau pengembangan saat ini itukah apakah masih menjadi HBU-nya atau HBU-nya itu dia sudah harus dipertimbangkan pengembangan kembali atau sudah tidak HBU, ya. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dipertimbangkan secara matang. Pertimbangan ini itu kalau untuk seumpama nih udah tidak HBU atas tanah tersebut, kita harus mempertimbangkan HBU yang baru. HBU yang baru pun ketika masuk pada suatu kajian, ya, masuk pada suatu kajian maka dia akan berbeda lagi. Tapi prinsip utama yang dikeluarkan, kenapa sih harus HBU gitu ya? HBU ini untuk apa sih sebenarnya gitu? Kan kita tidak tahu ya untuk apa sih sebenarnya. HBU prinsip dasarnya itu untuk mengukur apakah tanah itu sudah dikembangkan secara optimal atau tidak, ya. Biasanya di situ masih penggunaan bangunannya 3 lantai. HBU-nya harusnya 6 lantai atau 10 lantai. Apakah nanti opini kita terhadap 3 lantai atau 10 lantai? Yang 10, Pak, untuk HPU-nya. Yang memberikan pendapatan yang optimal. Untuk apa sih? Optimal itu untuk si tanah ya. Ya, untuk si tanah itu apakah sudah menggambarkan pasarnya gitu. Seumpama ada tanah dengan peruntukan yang beda nih ketinggiannya. Objek kita 10, dia 3 lantai. Itu kita tetap milihnya peruntukannya yang paling optimal bagi objek kita. Berarti 10 lantai itulah yang menggambarkan nilai HBU untuk tanah tersebut, ya. Gitu. Analisis tanah di sini yang dimaksud itu bukan kalian melakukan pengukuran gitu ya. Bukan, tapi melakukan analisa sederhana atas tanah tersebut. Mendeskripsikannya, menyampaikan bagaimana konturnya, bagaimana batasnya, ada potensi banjir tidak. Lebih kepada deskriptif, ya. Bukan kita melakukan analisa terhadap tanah itu, bukan melakukan pengukuran. Oh, ini harus diukur nih. Bagaimana kalau luasnya 80 hektar dan itu pun bentuknya nggak karuan? Kan nggak mungkin kita ukur, ya. Analisis bangunan sama, di analisis bangunan itu kita konfirmasi terhadap data yang ada yang hendak kita kelola. Oh, deskripsinya, oh lantainya pakai apa, ya. Oh, apakah ada partisi di dalamnya atau ada unsur-unsur lain yang ada di dalam bangunan tersebut. Oh, ini ada peralatan ininya nih. Harus juga kita mendeskripsikan
akomodasi dari bangunan tersebut. Seumpama bangunan lantai tinggi. Lantai tinggi itu maksudnya kalau hotel ya berarti kita menjelaskan lantai 1 itu ada lobby, ada ruang manajer seumpamanya. Begitu-begitu ya. Kita masuk kepada pertemuan ke-10. Dia berbicara terkait dengan simulasi teknik pengumpulan data ya, dan kertas kerja penilaian. Pada pertemuan ke-10 ini, yang pertama itu kita membahas kertas kerja penilaian properti komersial dengan pendekatan pendapatan. Padahal yang disebut dengan properti komersial itu banyak ya, seperti yang di pertemuan kita pertama, itu banyak sekali nih. Ada apa? Sape, ada apa aja, Pe? Apa? Ya, ada apa aja yang disebut dengan properti komersial itu? Yang seperti mall gitu Pak, Apalagi hotel, apartemen. oke ya. Properti komersial ini biasanya yang hendak kita bahas itu yang lebih kita penggunaannya terhadap pendekatan pendapatan. Simulasi penyusunan proyeksi, perhitungan data, penyusunan laporan penilaian, review, konsultasi proses penilaian yang sudah dilakukan. Sudah ada yang melakukan penilaian? Halo? Mungkin masih survei data sih, Pak, kalau saya sendiri, Pak. Survei data ya. Tapi terkait survei itu ada yang ingin saya tanyakan sih, Pak. Gimana? Kan kalau kita kan materinya apa komersial ya, Pak. Nah, kan kebetulan yang tugas itu kelompok saya itu dapatnya yang ibaratnya tanah yang LDA gitu loh, Pak. Berarti kan kalau pemahaman saya bahwa LDA itu tanah yang ibaratnya baru setengah jadi apa ya? Ya kosong. Tanah kosong. Kalau tanah kosong itu untuk yang diperuntukkan untuk komersial itu contohnya seperti apa ya, Pak? Tanah kosong peruntukan komersial itu pada umumnya di daerah perkotaan. Ya. Untuk dijadikan mall, apartemen. Saya belum ngasih tahu ya. Pekerjaan saya waktu yang di Batu itu enggak ya? Kayaknya udah deh. Kalau menurut saya belum sih, Pak. Atau nggak tahu sih, Pak, kalau saya yang lupa, Pak. Itu. LDA. Makanya bingung kita, harusnya memang dia pada saat kita masuk ke ini ya, apa namanya, ke proses kertas kerja ini harusnya teman-teman sudah melakukan dulu baru kita bahas, atau kita isi materinya. Sebenarnya materi-materinya sama aja ya. Kalau untuk properti komersial itu Batu. Izin bertanya, Pak. Iya. Melanjutkan pertanyaan Bapak tadi, karena kelompok saya juga LDA, Pak. Itu berarti tanah yang di perkotaan, posisi tanah kosong yang di lokasi strategis seperti itu ya, Pak? Ya intinya gini, sederhananya itu biasanya sih kan LDA itu prinsipnya jual ya, biasanya apartemen atau perumahan gitu aja deh ya.
Karena toh ilmu itu juga akan kepakai ketika kalian selesai bagaimana menentukan nilai pajak dari objek yang cukup luas gitu. Dengan peruntukan rumah atau peruntukan apapun itu. Bebas deh kalian pilih yang mana aja bisa. Halo, ngerti ya maksudnya ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Pak, izin Terima memastikan, kasih. Pak. Berarti semisal untuk saya sendiri sama kebetulan saya satu kelompok sama Mike, Pak. Itu Eh, untuk LDA, Pak. Kebetulan dekat kurang lebih 5 kilometer dari rumah saya itu ada apartemen yang baru dibangun. Berarti dari kelompok kami bisa ya, Pak, untuk menilai apartemen yang baru dibangun tersebut. Tapi belum jadi, Pak. Kan dari tanah kosong untuk mau dibangun apartemen gitu, Pak. Bisa. Tapi kalian harus punya itunya ya, gambaran unitnya berapa, tipenya bagaimana, itu ada. Eh, itu kan itu Pak, kebetulan ini masih proses pengajuan untuk surat izin gitu loh Mm-mm. Pak, untuk supaya bisa tanya-tanya langsung gitu Pak. Mungkin setelah surat izinnya keluar, baru mungkin saya ke sana untuk tanya-tanya langsung terkait apartemennya Pak. Pakai tanah aja deh, land development biasa deh. Ya Pak, baik Pak. Lebih baik itu. Waktu kemarin itu saya ke Malang ngasih tugas ke anak UMM analisis pasar. Ntar ya, tak carikan ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Ini kalau apartemen itu ribet, banyak sekali yang harus dikerjakan. Ya. Baru nanti ke teknisnya. Ini masih cuman apa ya? Asumsi-asumsi umumnya aja. Lantai 1 berapa, retailnya ada enggak? Per lantai itu ketemu berapa gitu ya. Habis itu kayak gini nih. Eh, Ini saya di Malang ini. Kamu harus tahu nanti harga pasarnya di situ berapa. Oh, satu apartemen itu segini. Apartemen ini segini, ya. Jumlah unitnya berapa, penjualannya berapa, tahun bangunnya berapa. Semua informasi itu digali di sini. Luas efektifnya berapa. Baru nanti ketemu harga yang layak. Untuk si objek itu berapa. Sinilah dia. Harga jual dia. Kalau villa lebih mudah atau rumah sama villa itu kurang lebih sama ya. Tinggal kalian cari yang sejenis di sana, tanahnya ada gitu. Kalian bisa simulasi pengembangannya. Oh, apa namanya? Set plan daerah ya.
Kayak berapa KDB-nya, berapa KLB-nya, tipe yang diminati oleh pasar itu berapa, tipe apa, oh itu yang marketable seumpamanya. Itu ada harga jual bangunan, ada harga jual tanah kalau untuk rumah tinggal itu. Daya konstruksinya berapa, ya. Kayak gini. Ini sebenarnya LDA ya. Jadi data-data yang dibutuhkan pun beragam dia. Iya. Kalian harus tahu tipenya, luas tanahnya, luas bangunannya, harga pembukaannya, apakah dia sudah include apa tidak sama PPN, berapa diskonnya, harga setelah diskon, harga tanah yang dicari nanti, harga jual ya maksudnya di sini ya, bukan nilainya Mas ya. Harga jual tanah, harga jual bangunan berapa, ya. Penjualan dia sudah berapa persen, penjualan tiap bulannya berapa, ya. Kapan diterima ketika kita transaksi, ya. Tinggal olah aja sih sebenarnya. Kalau sudah dapat begini tinggal olah buat kesimpulan yang seperti ini. Inilah yang dilaporkan di dalam nanti untuk laporan penilaian kalian. Saya tak cariin kalau ada yang seneng LDA. Kok nggak ketemu ya?
Nanti deh saya cari deh, nggak ketemu datanya. Ya kurang lebih begitu kalau LDL. Kalian harus memastikan banyak data kalau di land development itu. Cuman belajarnya memang Pak, izin susah. bertanya lagi, Pak. Ya, Kan tadi kan saya lihat, Pak, banyak sekali data. Gitu, apakah sebuah perusahaan apa ya, benar-benar mau ngasih semua datanya ya, Pak? Karena kan itu bisa saya bilang termasuk data internal perusahaan atau gimana ya, Pak? kayaknya carinya gini solusinya. Seumpama si Dava dan kelompok itu punya tanah yang luasnya 8 ya 3 hektar ke atas, 5 hektar ke atas lah ya. Itulah yang di land dev dengan pertimbangan materi land development di situ kemarin. Oh, untuk infrastruktur ada di tanah tersebut. Untuk apa namanya? Daya beli ada. Yang kira-kira layak dibangun untuk perumahan gitulah, Dava ya. Kalau layak dibangun perumahan harusnya udah bisa begitu. Oke, Pak. Siap. Pilih aja punya pribadi aja nggak apa-apa kalau itu. Tapi pada umumnya kalau saat ini ya masih kondisinya seperti ini nggak ada yang orang mau. Harusnya materi ini untuk mendalami kalian itu magang. Kalian kalau nggak magang nggak bisa. Apa ya? Bukan nggak bisa sih. Kurang mendalami lah, ya, terhadap pemahaman penilaian itu sendiri. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Hmm. Saya juga kelompok LDA, Pak. Berarti dari kesimpulan Bapak tadi, kalau boleh nanti HBU-nya lebih ke perumahan aja ya, Pak? Perumahan aja. Nggak harus Tergantung. komersial ya, Pak? Nggak harus kalau LDA itu. Baik, Pak. Baik. Yang penting itu kalian bisa memahamin gitu loh. Oke, yang lain? Kita mau bahas apa nih pertemuan ini? Karena ini kertas kerja itu kita harus punya satu apa namanya ya, satu contoh. Kita mau menilai apa dulu. Kalau tanpa suatu contoh, sulit juga kita mengerabanya. Apa yang mau kita bahas dari properti, padahal pada struktur setiap apa penilaian itu pasti berbeda-beda dia, tidak sama. Ya. Mungkin kalau secara standarnya, oh cash in, cash out, udah ketemu pendapatan bersih, kapitalisasi, ketemu jadi nilai. Iya kan? Prinsipnya sama, tapi ada beberapa di dalam laporan mereka itu yang pasti beda. Strukturnya, oh terkait dengan hotel itu pasti lebih unik daripada perkantoran. Pasti lebih unik daripada mall, umpamanya. Gitu. Bahas apa kita? Saya tawarin nih. Izin bertanya, Pak, kalau struktur penilaian untuk hotel sama apartemen, apa ada perbedaan strukturnya, Pak? Atau sama? Soalnya dia kan kayak sewa unit juga, Pak. Bedanya di waktunya, Pak. Hmm.
Ini kelihatan apa di situ? Lagi stop share, Pak. Coba kita bahas ini secara serius. Tadi apa bedanya antara ketika kita melakukan penilaian apartemen dan hotel ya? Siapa tadi yang nanya itu? Saya Pak Alfian. Alfian ya. Pada prinsipnya ketika kita menilai suatu tower ya, istilahnya satu tower ya atau tower ya, bukan unit ya. Apartemen itu bisa dinilai per unit, ya, bisa dinilai sebagai satuan tower, ya. Ketika dia sebagai satuan tower, kita menggunakan pendekatan income, ya. Kita melihat nih, tower ini mau diberlakukan seperti apa, ya. Tower kalau apartemen itu bisa dikerjasamakan operasionalnya. Berarti dia pakai operator. Berarti pengelolaannya kurang lebih sama dengan hotel. Disebutlah dengan nama kondotel, ya. Kondotel itu apartemen yang dijadikan sewa menyewa ya biasanya ya. Sewa menyewa dengan cara operasional, ya. Biasanya kita pada umumnya itu kita dapat margin dari setiap tahun itu dari nilai punya kita barang itu. Kita biasanya sudah investasi di situ. Itu kalau sistem penilaiannya bisa dua ya. Bisa dia dianggap sebagai barang inventory, juga bisa dianggap sebagai barang investasi, ya. Tergantung kita pasarnya seperti apa yang diterima di sana. Umpamanya nih, tower tersebut mau kita gunakan sebagai aset inventory. Aset inventory berarti kita jual lepas, ya kan? Jual lepas kita enggak mau tahu pengelolaannya seperti apa. Terserah, yang penting kita seorang penilai sudah melakukan analisa terkait dengan nilainya dia itu berapa. Ya, satu tower itu. Satu tower nanti ketika dikelola, kan biaya pengelolaannya pun bayar sebenarnya. Artinya apa? Biaya service charge dan biaya pengelolaan manajemen itu tidak termasuk kepada harga jual tersebut. Ya. Biasanya sih kalau sudah satu tower itu, dia akan menunjuk suatu pengelola. Pengelola itulah yang akan mengurus berapa maintenance-nya, berapa biaya pengeluaran untuk gedung tersebut, ya. Tapi ketika dia menjadi aset inventory, maka dia kurang lebih akan diberlakukan sama seperti penilaian hotel. Cuman lihat dulu, apakah dia sudah ada fasilitas food and beverage-nya. Dimungkinkan enggak dia, gitu ya. Pengelolaannya akan sama dengan dikelola dengan hotel. Itu. Kalau dia dikelola sama dengan hotel, maka kurang lebih sama cash flow-nya, ya. Enggak jauh beda. Halo? Ya, Pak. Biasanya kalau unit apartemen itu biaya service charge itu lumayan tinggi ya. Itu biasanya yang harus dipikirkan, biaya service charge, biaya bulanannya, biaya keamanannya. Semua itu harus dipertimbangkan.
Ya. Baik, Pak. Untuk kayak apa, kan ada bagian bukan kepemilikannya Pak, kayak di luar ruangannya kayak koridor, lift, habis itu eh, yang lantai 1 itu pusat informasinya. Itu kan sebenarnya kena biaya ke peruangannya. Nah, kalau di dalam tarifnya, tarif sewa ruangannya udah termasuk, biaya-biaya itu nggak usah diperhitungkan lagi, ya Pak. Tinggal servis-servisnya aja ya Pak. Iya, kalau dia sudah masuk di dalam biaya pengelolaan orangnya, ya udah masukkan ke individu yang beli itu. Tapi kalau dia masih dikelola secara bisnis sebagai corporate, maka dia masuk di dalam cash flow tersebut. Tapi pada umumnya kalau dia masih dalam bentuk hotel, dia sudah ada apa namanya? Kalau belum sentral, ya kayak listrik, biasanya sih ada yang sentral, tapi ada juga yang kalau dia konsep pengembangannya hotel, berarti dia sentral semua, listrik, semuanya apa proses pembiayaan pengelolaan itu terkonsentrasi di pengelola. Tapi kalau untuk apartemen itu tergantung. Kalau apartemennya apartemen dia lebih kepada unit, ya berarti setiap unit itu pasti ada listrik sendiri, sudah dipisah lah, ya. Ya. Tapi kalau dia konsepnya kondotel itu pasti satu kesatuan, tidak dipisah. Baik, bisa dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke ya, coba kita simulasi penilaian hotel aja deh, karena penilaian hotel ini menurut saya adalah penilaian yang paling sulit ya dibandingkan yang lain. Pendekatan apa di persiapan ini, di penilaian hotel ini ya, sama lah ya, penilaian hotel itu. Pak, Oh ya, silakan. mohon maaf sebelum masuk ke hotel Pak, ini saya mau nanya yang LBA tadi. Itu berarti kalau kelompok saya mau mulai mengerjakan, minimal harus ada lahan kosongnya, kemudian harus cari tahu biaya pembangunan, persiapan sama penyerapan, kemudian harga pasar bangunan baru ya Pak. Kurang lebih itu bukan Pak? Biaya nanti kamu. Hmm. Jangan disamakan ya antara biaya bangun baru dengan harga baru. Seperti yang saya tampilkan tadi. Ini harga baru ya, bukan biaya ya. Artinya dia sudah diolah sama kita ya. Sudah diolah berapa harga rata-rata tanahnya, berapa harga rata-rata bangunannya ya. Sudah dilakukan ekstrak dari data penawaran mereka. Jadi maka data tersebut menjadi harga bukan menjadi nilai ya. Jadi berapa harga jual dari satu perumahan gitu ya. Kita carikan yang lebih kecil dan mudah. Nah ini. Nggak lengkap dia. Ini ya. Kan tipenya ada nih. Dari semua tipe ini udah ada.
Tinggal kita masuk ke pengelolaannya. Oh, dia penawarannya segini. Setelah dikeluarkan PPN itu ketemunya segini ya. Diskonnya berapa? Itu tergantung pada saat kalian wawancara. Kalau ini wawancara ya, berapa diskonnya, berapa penjualannya, semua itu wawancara hasilnya. Kan disinilah ketemu harga itu. Ya. Kalau enggak nanti tanya aja, Pak, kalau saya bayar harga kaplingnya dulu berapaan sih gitu. Untuk tanya harga jual ini. Namun bisa dipastikan kita coba olah nanti secara mandiri dulu. Bener enggak ya katanya bapaknya itu segini gitu. Kita olah dulu. Kita olah datanya seperti apa. Oh, harga tanahnya ketemunya 5 juta. Kita olah terlebih dahulu biaya-biayanya. Maka ini ketemu namanya harga jual tanah, harga jual bangunan di pasar. Setelah ketemu harga jual tanah dan bangunan di pasar, coba kita simpulkan ya. Disimpulkannya begini. Harga tanah di sana berapa? Harga bangunannya berapa? Yang sudah terjual berapa? Penjualan tiap bulannya berapa? Nanti ketemu total unitnya berapa ya. Rata-rata luas tanah yang dikembangkan itu berapa? Ini yang disebut dengan pasar nanti. Kalian ngambil ukurannya mau ngambil yang mana? Sumpamanya ditanya sama klien. Ditanya sama klien, Pak, itu kenapa ukurannya sumpamanya 80 gitu. Rata-rata pasar di sana, Pak, itu sekitar segitu. Atau kalian bisa pakai nih nanti kesimpulan dari data ini. Ya, pakai yang ini. Tinggal mempertimbangkan mana yang lebih efektif. Ya, oh rata-rata di pasar, Pak, penjualan untuk rumah tinggal, untuk rumah, itu 125 sumpah. Tanahnya, Pak, untuk kelompok menengah ke atas. Jadi yang harus dibangun pertama kali, kita harus tahu market partisipan segmen pasar yang hendak kita capai itu siapa. Disinilah dia land development. Oh, luas bangunan di sana berapa sih rata-rata gitu ya. Oh, 1-2, ini berarti perkiraannya pasti 2 lantai, pasti bangunan 2 lantai ya. Itu. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baru masuk ke sini yang tadi itu. Dilakukanlah analisis quality rating. Kualitasnya bagaimana? Dibandingkanlah si objek ini dengan data banding tersebut. Kira-kira secara linier objek tersebut ada di poin mana gitu. Di harga berapa dari pasar ya. Cuman tetap aja ya, namanya penilai itu ada seni, ada sainsnya ya. Tetap dipertimbangkanlah bagaimana dari sisi sainsnya ya. Belikan rokok dulu. Itu baru disimpulkan, oh ini tanahnya segini. Sama nanti teman-teman yang dapat hotel pun harusnya di quality rating dulu, dibandingkan objek ini dengan pasar seperti apa. Baru nanti kalian punya kesimpulan, oh bahwa objek dengan pasar masih ideal ya. Kenapa pakai data dari objek? Data dari objek masih menggambarkan dari pasarnya ya. Atau bisa jadi di dalam land development dia sudah punya bisnis plan ya. Bisnis plan dia harganya kurang lebih sama dengan pasar, maka bisa kita gunakan itu. Tapi lihat dulu unsur-unsur umum di pasar ya. Apakah dia sesuai atau tidak dengan pasar, itu yang harus kalian pastikan.
harga itu bisa kita coba konfirmasi kepada pasar. Apakah dia sesuai dengan pasar atau tidak? Itulah yang dipastikan ya. Apakah dia melebihi atau di bawah pasar? Pastikan itu semua. Bagaimana meyakinin itu? Ya kita cross check terhadap pasar. Hotel seumpamanya sama. Hotel pun begitu, cross check terhadap pasar. Apakah objek kita ini sudah menggambarkan pasar atau tidak? LDA pun begitu. Itulah gunanya teman-teman belajar pasar. Nah, serunya kalau LDA hotel itu ya, seandainya tidak pandemi, wajib kalian sebenarnya untuk survei langsung. Jadi wawancara, kalau unit rumah sekarang itu masih bisa tuh. Kita ketemu sama developernya, kita punya bayangan nih, Pak, bagaimana kondisi penjualan saat ini? Bapak tiap bulannya mampu menjual berapa? Pada kondisi pandemi ini diskonnya berapa? Gitu. Itu pastikan semuanya dapat informasi tersebut. Ya. Ketika kalian mau jadi penilai, itulah yang harus dipastikan. Seni menilai itu di situ dia, memastikan bagaimana kita bisa tahu penjualannya itu dia, apa yang diomongkan dia, apa yang dibicarakan dia, itu beneran tergambar di dalam pasar dia yang real gitu. Ya. Kalau LDA begitu, pastikan dulu nih datanya dia. Objek juga, bukan cuma objek, nanti kalian harus pahamin ini nih. Kita itu enaknya ya jadi penilai itu. Kita harus tahu nih siapa Pandereman Hill ini ya. Developernya siapa? Skala pengembangannya bagaimana? Kalau dia ada historis sebelumnya itu bisa dilihat tuh. Pengembangan sebelumnya itu dia akan menjadi pangsa pasar dia. Pangsa pasar dia bagaimana dia cara berperilaku terhadap pasar. Ya. Konsep pengembangannya, infrastrukturnya seperti apa, fasilitas yang ada apa saja, itu semua dipertimbangkan di dalam analisa, ya. Oke, ada lagi? Oh, ini ada. Nah, dari data tadi itu kalian apa ya, harus memahami juga bagaimana kondisi di kabupaten tersebut, ya. Oh, kondisi perekonomiannya, pertumbuhannya. Cuman biasanya sih kalau di land development itu kalian pastikan mendapatkan informasi terkait dengan jumlah pemasangan kilometer. Apa? Iya, kilometer ya. Kilometer listrik itu loh. Apa namanya itu? Kilowatt, Pak. Iya, kilowatt itu. Kilowatt untuk meteran itu berapa gitu ya. Lihat dia kalau mau tahu kenaikan kenaikan realnya, biasanya di situ ada tuh data tiap tahunnya itu.
jumlah pemasangan kilowatt itu berapa ya. Itulah yang dipastikan berapa kalian masang jumlah unitnya ya. Itu biasanya menjadi contoh kenaikan pasar. Kita bisa mengambil berapa dari market ya. Setelah itu kalian gambarkan begini. Pangsa pasarnya di sekitar kawasan kalian nilai itu berapa ya. Kalian harus berani mengomentari pasar ya. Pasarnya bagaimana, tingkat pertumbuhannya seperti apa, kalian harus tahu di sini. Habis itu baru menggambarkan, oh objek penilaiannya di mana sih, objek data pembandingnya seperti apa ya. Seperti ini nih, digambarkan dia. Lah ini kesimpulannya. Ini kelihatan enggak ya? Ini masih Excel, Pak. Ya Tuhan, masa Excel sih? Iya, Pak, masih Excel yang apa? Grafik. Error-erroran berarti. Nih gini nih. Ini apa? Udah Word, Pak. Nah, kayak gini nih. Gambarannya, kondisi lingkungannya seperti apa, nanti ya pendapatan masyarakatnya bagaimana. Pasti itu kan yang menjadi pertimbangan suatu kelayakan dari suatu investasi, ya. Baru nanti masuk kepada analisis mikronya. Penilaian itu sebenarnya tidak bersifat makro ya, tapi mikro. Ya. Dia bersifatnya bukan bersifat nasional gitu, enggak, tapi lebih kepada lokal ya. Contohnya tanah itu, kalau tanah itu pasti dia sifatnya lokal ya. Sebagian besar lah lokal ya. Sulit dipertimbangkan dengan angka-angka nasional. Ya. Kesimpulan pasar umumnya seperti apa? Kalian gambarkan itu. Oh, nanti pembandingnya seperti ini, digambarkan dia. Ya. Digambarkan kayak gini. Artinya apa? Kalian nanti menjelaskan bahwa jumlah pengembangannya berapa, total unitnya berapa, tahun berapa dikembangkan, ya, berapa harga terendah, harga rata-rata, harga tertingginya dari setiap pengembangan dari unit apartemen tersebut. Untuk apa? Untuk harga tanah dan bangunannya, harga jual tanah dan bangunannya, ya. Bagaimana penjualan di setiap bulannya? Itu kalian harus tahu. Oh, kenapa sih harus wawancara? Semua yang dilakukan di dalam penilaian ketika itu properti ya, maksudnya ya. Beda dengan bisnis. Bisnis pun dia yang dibaca adalah analisis bisnis plan dia. Ya. Bisnis itu lebih kepada, nggak kayak kita nih. Kalau kayak kita ini lebih mengandalkan kepada propertinya secara fisik. Ya, fisiknya bagaimana digambarkan. Itulah yang kita olah, ya. Sini kita lihat nih land development-nya seperti apa ya. Pengembangan di sekitar situ bagaimana, itu yang dicoba dianalisa ya. Oke, itu land development. Apa lagi? WP-nya kurang lebih kayak gini ya kertas kerjanya ya. Halo? Masih yang Word ini, Pak. Kok telat ya ininya ya, penampilannya ya. Di situ gimana? Udah nyampe? Sudah, Pak. Ya. Unsur-unsur seperti ini nih, biaya konstruksi, biaya infrastruktur, konstruksi, baru nanti penilaiannya. Di penilaian ini
kalian pastikan bahwa hal-hal yang harus dikeluarkan itu sudah menjadi kewajiban dia nih di kesimpulan dia, ya. Baru nanti menjadi pendapatan bersih, setelah pendapatan bersih menjadi nilai bagi dia, ya. Kurang lebih seperti itulah kalau untuk ini. Ini kalau unitnya banyak maka ada konsol di dalamnya, ya. Unit pengembangannya maksudnya. Oke, itu apalagi? Ayo, ini kan apa namanya? Kalian udah masuk ke teknis ya. Ke teknis itu kalian harus banyak nanya. Halo. Tujuan saya itu disuruh ngajar di sini. Kalian itu memiliki pemahaman praktis, ya. Bukan pemahaman teoritis. Kalau teoritis itu sebenarnya tinggal baca buku aja selesai. Kemarin waktu saya jadi ahli di KPK tuh, sebelum jadi ahli, saya tuh diuji, ya. Diuji sama ada namanya kalau di kita, di organisasi kita itu Dewan Penilai Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia. Saya diuji di sana. Sebelum saya jadi ahli itu diuji dulu kan sama mereka, ditanyain, Pak Dedi, bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa tanah tersebut itu HBU-nya? Bagaimana Bapak melakukan analisis HBU yang kompleks begitu? Tanya mereka. HBU itu kan harus melakukan uji atas fisik, atas legal, keuangan, produktivitas katanya. Ya enggak? HBU itu kan begitu ya? Iya, Pak. Untuk mendapatkan kesimpulan tertinggi dan terbaiknya. Saya jawab sederhana saja. Bapak, saya gituin. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu. HBU yang dimaksud di dalam penilaian dan HBU yang dimaksud dalam kajian itu berbeda, saya gitu. Sebagai studi dia beda, penugasan dengan saya gitu. Sama halnya yang seperti saya sampaikan kepada teman-teman. Di dalam penilaian itu HBU-nya itu sebagai prinsip konfirmasi atas prinsip dia, ya. Oh, secara fisik layak enggak? Oh, masih layak kok gitu. Secara legal masih diizinkan enggak? Oh, sudah tidak. Karena di situ sudah berkembang pengembangan lainnya seumpamanya. Atau masih diizinkan karena udah masih memiliki IMB atau apalah yang menjadi landasan dia. Tapi kalau untuk mengurus kembali enggak ada. Oh, berarti pangsa pasarnya sudah berbeda, gitu kan? Tadi yang saya jelaskan itu. Oh, secara keuangan bagaimana? Kelayakan keuangan, oh masih kok ada daya beli di sekitarnya, pertumbuhan ekonomi ada, bukti transaksi masih ada. Itu kan salah satu yang menggambarkan bahwa daya beli untuk harga itu masih ada di situ. Produktivitas kita ukur ya sesuai dengan existingnya aja. Apa yang diizinkan oleh regulasi itulah yang dimungkinkan untuk dia. Kalau Bapak berpikir saya melakukan uji, tambah dulu fee-nya.
Ya kan? Penilaian dengan HBU itu lebih mahal HBU. Ini informasi aja kepada teman-teman. Kalau teman-teman pinter melakukan analisis HBU itu 2 kali lipat, bukan 2 kali lipat ya, 10 kali lipat dari biaya penilaian penugasannya. Nah, penugasan yang terpisah seperti itu tidak bisa kita gabung. Ya. Itu ketika kalian nanti, siapa tahu ya, pasti kita suatu saat kalau kalian masih tetap menjadi penilai seumpamanya di PBB pun, kita nanti akan ketemu di satu titik, di mana titik itu adalah kita sama-sama penilai. Ya. Hari ini teman-teman ini harus berbangga diri menjadi seorang penilai itu, karena kita sedang pengajuan undang-undang, ya, sudah masuk di prolegnas. Siapa tahu nanti ketika teman-teman sudah expert, teman-teman ternyata ada sebagian dari kita ini yang menjadi Dewan Penilai Indonesia. Kita kan nggak tahu. Itu ada perwakilan dari pemerintah, ada perwakilan dari pihak swasta, penilai publik kayak saya. Itu kita nggak tahu kan siapa itu. Makanya belajarlah, ya salah satunya sih di konsultansi, kuatkanlah di situ sebenarnya. Harusnya teman-teman di Setan kalau untuk menilai tanah saja saat ini udah bisa. Yang penting, oh begini maksudnya, oh ini pasarnya segini, kita ukur aja. Bagaimana Anda bisa meyakini nilai yang Anda opinikan? Pasar aktual ya, harga yang tergambarkan nggak terlalu jauh dari nilainya. Itu fungsinya memahamin pasar itu, data pasar itu. Makanya sebaik-baiknya kita memiliki data pasar yang banyak. Ketika survei pun, seumpama land development memang targetnya cuma 5 perumahan di sekitar catchment itu. Kalau bisa kalian carinya 10 perumahan yang sebanding dan sejenis. Ya. Oh, kita ambil yang paling di bawah kita 1, di atas kita 1, itu aja. Yang lainnya yang setara, yang sebanding, equal sama kita, yang menjadi substitusi bagi kita. Untuk apa? Oh, kita akan tahu harga terendah di pasar itu berapa, harga termahal di pasar itu berapa. Itulah yang akan digambarkan. Karena kenapa? Nilai itu adalah aktualitas dari harga. Ya, penyidik bertanya ke saya, Pak, bagaimana Bapak bisa menganalisa sampai kepada opini? Saya jelaskan secara struktur seperti yang saya ajarkan di teman-teman, bahwa penilaian itu kalau untuk tanah kosong kita memang bisa menggunakan teknik yang yang relevan digunakan, saya gituin. Kita bisa menggunakan teknik pengembangan lahan, bisa menggunakan teknik perbandingan data pasar, ya. Karena ini pasarnya sudah kurang relevan dengan pendekatan pendapatan LDA, saya tidak menggunakan itu, gitu. Karena pasar aktualnya masih ada. Saya menggunakan teknik perbandingan data pasar. Bagaimana Bapak prosesnya? Ya saya jelaskanlah itu sampai dengan tipe penyesuaian, teknik penyesuaian, ya, plus minus apaan itu, tipe apa? Kalau tipe penyesuaian itu dia percentage atau rupiah, ya. Kalau plus minus itu sebenarnya bentuk penyesuaiannya, ya. Kalau tekniknya itu ada kan, tekniknya di buku Appraisal Institute itu mulai dari yang analisisnya berdasarkan data kualitatif dan data kuantitatif, semuanya ada. Saya jelaskanlah itu sampai kepada suatu disebut dengan penyesuaiannya, penyesuaian analisis ranking, cost adjusted, repeat analysis. Saya sebutkanlah itu semua. Ya. Itulah prinsip-prinsip di dalam
memahami teori. Tapi dalam pemahaman praktis, pertimbangan praktisi itu adalah pertimbangan rasional karena ada seni di dalamnya. Tidak murni terkait dengan saintis. Saintis itu tidak mungkin tercover oleh suatu penelitian yang singkat. Sumpama nih, kalian menilai di suatu tempat situ pembebasan lahan. Pembebasan lahan kalau kita uji terlebih dahulu, kita riset dulu nih pemikiran sains, namanya pengaruh atau pengaruh adanya pengaruh adanya pembangunan jalan raya terhadap harga. Berapa dia pengaruhnya? Pasti kita akan berpikir riset dulu dong. Nggak bisa kita ngomong itu pemikiran seorang sains itu pasti ke sana. Riset dulu. Tapi seorang praktisi dia dituntut cepat, ya. Kalian nanti akan berpikir, kalau saya akan meriset terlebih dahulu, mana cukup waktu kita untuk melakukan penilaian. Akhirnya apa? Disitulah pertimbangan rasional. Ya. Disitulah dia ada seni, ada professional judgment. Apakah setiap penilai itu boleh menggunakan itu? Boleh. Selama apa? Selama masih di tataran rasional, bisa diterima oleh orang lain. Ya. Nah, pada saat kita melakukan penilaian ini sama. Pertimbangan-pertimbangan aktualitas harga yang akan menjadi opini kalian, itulah yang dipertimbangkan. Hotel, umpamanya nanti ketika kalian menilai hotel, carilah data hotel yang sama. Minimal berapa yang sebanding itu? Minimal ya 5 sebenarnya, kalau kita pakai hotel itu. Sifatnya untuk apa sih sebenarnya kita memiliki pembanding? Konfirmasi bahwa data kita ini itu menggambarkan pasar. Ya. Pak, kalau teman-teman saya menilainya tidak pakai itu, cukup dari PNL dia, boleh. Kalau memang PNL dia itu sudah menggambarkan terhadap pasar. Jangan-jangan ketika kalian menggunakan data dia secara keseluruhan, nilai yang kalian keluarkan itu bukan nilai pasar, tapi nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Ya. Artinya apa? Nilai pasar untuk penggunaan yang ada, dia tidak mempertimbangkan pasarnya. HBU dia, ya udah, HBU dia saat ini itulah dia nilainya. Berarti bukan pasar dong, tapi nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Oke, itu sedikit terkait dengan dasar nilai, ya. Nanti kita coba bahas lagi. Apa lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya izin mengonfirmasi aja Pak terkait LDA, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kan kalau misal kita udah ketemu nih Pak, tanah yang Bapak bilang tadi kan minimal 3 hektar kan Pak? Iya nggak Pak? Minimal. Hah? Itu syarat ini aja untuk akademis kita ini. Kalau umumnya enggak milik dia. Enggak milih begitu. Pada umumnya ya udah, kalau memang ada penilaian yang tidak bisa digunakan dengan teknik lainnya, harus LDA, ya udah itu. LDA itu digunakan ketika kita sudah tidak mampu lagi dijangkau dengan teknik lain. Karena itu teknik komersil sebenarnya. Makanya kalian akan diapresiasi tinggi ketika bisa LDA itu. Oke Pak, terus kalau misal udah ketemu tanahnya kan kita cari tadi Pak. Terus pengembangannya itu jadi perumahan gitu Pak. Kita harus nyari data pembandingnya itu dari developer lain untuk tahu gambaran di pasar ya Pak, gitu Pak. Iya, Eh, minimal 10 lah, 10 developer lah. Biar kalian lebih pas. Karena ini kan tujuan akademis. Ya. kalau nggak dapet gimana Pak? 10 Pak. Harus dapet dong. Masa nggak dapet? Kalau di dekat-dekat kota dapet lah. 10 jaraknya agak jauh tapi masih satu kota masih boleh Pak? Boleh, yang penting itu Boleh. satu market. Dia akan menjadi substitusi bagi yang lain.
Oke Pak. Makasih Pak. Itu aja Pak. Dia ada keterkaitan lah ya. Oke, Pak. Makasih Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke. Kan saya dapat penilaian mall kan, Pak. Nah, kalau di kota saya itu ada beberapa kelas mall gitu, Pak. Jadi ada yang untuk istilahnya kayak high class, terus sedengan gitu, Pak. Nah, kalau misalnya mall yang saya nilai itu yang sedengan, nggak terlalu high class, itu pembandingnya juga harus yang setara gitu nggak, Pak? Atau boleh yang beda kelas gitu, Pak, istilahnya? Boleh saja selama itu udah nggak ada lagi pembanding yang sebanding. Ya. Kalau sudah nggak ada pembanding yang sebanding, mau gimana lagi ya? Oh, di daerah sekitar bisa. Di kabupaten sebelah itu bagaimana? Itu boleh. Kalau sudah tidak ada, artinya apa? Potensi market yang akan menjadi pesaing yaitu gitu. Ya kalau udah nggak ada cukup 3 lah, jangan maksa ke 10. Tapi kalau LDA itu pasti banyak lah kalau itu. Apalagi sekarang selesai pandemi itu naik semua tuh. Office biasanya itu jarang tuh. Di suatu daerah itu office nggak terlalu familiar. Kecuali kota-kota besar. Tapi usahakan kalau kalian mau menilai itu, usahakan di kota yang besar. Sumatera sumpamanya, oh yaudah kita ambil yang di Medannya gitu. Atau di mana yang paling banyak hotelan? Oh kebun. Kalian boleh pakai kebun. Ya, Sumatera itu anak teman-teman di Sumatera. Pakai kebun nggak apa-apa. Malah itu bagus sebenarnya. Ya, Pak, saya ada akses untuk menilai golf. Udah nilai golf aja nggak apa-apa. Kita diskusikan itu. Ya, Pak, saya kebun aja ya. Grup game kami ini ada datanya, Pak. Lengkap sumpamanya. Ya udah, itu lebih bagus daripada kalian terlalu banyak asumsi di dalam melakukan penilaian. Itu lebih baik yang real. Kenapa? Ketika asumsi itu terlalu banyak, tingkat kesalahannya pun pasti akan lebih banyak. Tingkat apa? Karena gini, kalau asumsinya itu gugur, maka opininya itu gugur sebenarnya. Ya. Makanya apa yang Sumatera lah tuh. Kalau Sumatera kita kompak aja, kasih kebun. Ya. Itu boleh kalian pakai kebun aja, nggak apa-apa. Itu malah tambah bagus kalian. Banyak tesis-tesis yang terkait itu. Oke, yang lain? Tadi nanya mall ya? Iya, Pak, mall. Mall tadi itu kalau memang nggak ada data lain, ya pakai itulah yang kira-kira menjadi substitusi, walaupun substitusinya dipaksain dia menjadi substitusi ya. Bisa aja sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Terkait itu sih, Pak, penyesuaian sih, Pak. Misalnya kita sudah dapat data pasarnya, sudah dapat semua datanya, terus terkait penyesuaian. Nah, penyesuaian kan itu dalam arti penyesuaiannya berapa persen tuh semua itu harus tahu alasannya ya, Pak. Nah, kayak pas itu pada saya pernah baca salah satu jurnal, Pak. Mereka itu membandingkan apartemen, dan itu ketika itu mengarahnya itu dinilai gitu, Pak. Jadi yang satu apartemen itu menghadap ke timur, yang satu apartemen dalam arti objek pembandingnya itu menghadap ke timur, sedangkan
objek penilaiannya itu menghadap ke barat gitu Pak. Dan itu mereka terdapat penyesuaian penilaian kurang lebih 5% kalau yang saya baca Pak. Yaitu yang mendasari apa ya Pak? Kalau terkait arah mata angin seperti itu Pak. Karena memang nggak Pak, tidak disampaikan terkait perhitungan langsungnya begitu Pak. Itu subjektif. Dia pakai ya skala Likar lah. Kamu akan kayak apa yang kalian pelajarin itu WTP itu loh. Berapa kamu akan membayar ketika perbedaan itu risetnya Bu siapa namanya, Bu Natasha tuh di Surabaya. Sebenarnya subjektif juga, kita dipaksa dengan suatu pilihan dan batasan. Berapa kamu mau membayar ketika ini menghadap matahari, oh ini menghadap ke mata angin ini, ke arah mata angin ini, ya. Oh, atau lantai karena lantai, oh karena view. Semuanya subjektif. Itu dari data kualitatif yang dikuantitatifkan. Dengan apa? Dengan skala, dibatasi dia. Sama dengan batasan kita, seumpama nih. Dengan pemandangannya kuburan, saya kasih angkanya 1 seumpamanya. Dengan pemandangan kota, saya kasih angka 5. Dengan pemandangan kebun, itu saya kasih angka, kebun ya. Bukan kebun sih, apa namanya itu ya. View pegunungan gitulah ya. Saya kasih angka 7 seumpamanya, lebih bagus karena lebih sejuk lah ke mata kan. Nah, itulah sebenarnya yang batasan-batasan bahwa kita ada persepsi yang diasumsikan. Kita udah tahu tuh ilmu sosial bukan ilmu yang close, tertutup. Tapi dia terbuka ya. Kalau sudah ilmunya itu bersifat terbuka, artinya semua asumsi untuk menutup itu butuh namanya ceteris paribus. Ceteris paribus yang dimaksud di situ adalah sama kayak sains tadi. Sama dengan penilaian tadi, kenapa harus ada skala? Untuk menutup, untuk membatasi diri. Ya. Makanya ditutuplah dia dengan persepsi kita, oh kalau Bapak, kalau baik, cukup baik itu berapa sih angkanya? Oh kalau baik itu berapa sih angkanya? Oh kalau sangat baik itu berapa? Itu riset pertama. Setelah dilakukan riset pertama, Pak, kalau pemandangannya itu kota dengan pemandangan kolam renang, pemandangan kuburan, pemandangan view pegunungan, itu Bapak kira-kira menurut Bapak mana yang paling bagus umpamanya? Bisa disebutkan 1 sampai 4, 1 sampai 5. Diskalain lah dia. Dia akan menjadi riset kita, dikelola secara statistik. Ketemulah angkanya. Nah, 5% yang tadi itu hasil pengelolaan itu. Dibangunnya secara subjektif. Tapi berdasarkan kepada angka-angka yang objektif itu. Oke ya. Oke Pak, paham Pak. Siap. Emang di penilaian itu kita dituntut setiap angka itu memiliki sejarah atau memiliki alasan tersendiri. Ya. Itulah dia kewajiban kita. Untuk menjelaskan angka yang kita jelas, ya saya lupa. Kemarin itu saya ditanya itu dari mana Pak, katanya. Dari mana angka penyesuaian ini, katanya dia. Waktu saya di BAP itu, sebagai ahli, saya ditanya, Pak, angka penyesuaian ini dari mana ya Pak ya? Prinsipnya gini Pak, saya gituin. Ada penilaian itu, datanya pasti bersifat kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti terukur Pak, saya gituin. Pengukurannya bisa melalui secara objektif, saya gituin. Tapi yang kualitatif, apakah bisa diukur itu butuh batasan di dalam penutupan itu, saya gituin.
untuk membangun objektivitas itu. Maka disitulah dia pertimbangan rasional kita, Pak, di dalam melakukan penyesuaian. Pada prinsipnya di dalam penyesuaian itu hanya satu saja, Pak. Konsistensi, saya gitu. Konsistensi dari prinsip yang kita gunakan di dalam melakukan penyesuaian itu. Kita perlakukan sesuatu yang sama terhadap yang lainnya, saya gituin. Oh gitu ya Pak ya. Iya Pak, saya gituin. Bisa dipastikan bahwa konsistensi kertas kerja saya dengan analisa itu saya perlakukan sama. Ya. Itu cara melakukan analisa yang benar, konsisten ya. Oke, terus yang lain. Ini memang sekarang kita itu ada kelas konsultansi ya, ini ya. Enggak apa-apa. Halo? Halo, halo. Mbak-mbak, mas-mas, yang cakep, yang manis. Halo. Gimana? Pertanyaan lain. Yang Sumatera jadi kebun ya berarti ya? Mohon maaf Pak, maksudnya yang tadi LDA-nya jadi ke kebun gitu ya Pak? Bisa. Kalau gitu berarti pengembangan, kan kalau apa tadi perumahan itu cari minimal 10 pengembang gitu ya Pak. Nah kalau untuk kebun gimana? Kebun itu lebih sulit sebenarnya. Banyak asumsinya. Mau jadiin kebun apa dulu? Janganlah perumahan aja lah. Kalau nggak siap. Siap tapi kerja. Baik, Pak. Ya no. Kenapa? Siap kerja. Itu Cari masalahnya datanya yang agak sulit dia. Kebun itu tertutup. itu dia Pak. Kan lagi sibuk Virtual, ya. juga nyari data KTTA juga Pak. Aku Itu bisa loh dijadikan tesis kalian. Bisa dijadikan tugas akhir kalian itu. udah penyampaian topik kan udah mulai apa Pak? Oh, udah selesai. Ngambil apa? Belum selesai sih Pak. Kalau aku itu ngambil pengaruh nilai tanah terhadap eh, pembangunan wisata Danau Toba, Pak. Pengaruh. Pengaruh nilai tanah terhadap pembangunan wisata Danau Toba. Jadi ada sebelum pembangunan wisata sama setelah pembangunan wisata berapa pengaruh nilainya gitu. Pak. Oh. Ya pasti positif lah itu. Ya, Nggak usah apanya ngambil itu. nilainya berapa gitu, Pak. Bagus lah, bisa lah itu. Pasca adanya pengembangan wisata berarti. Iya, Pak. Bagus itu. Pengukurannya berarti nilai sebelumnya berapa, nilai sesudah pengembangan berapa. Itu Iya, dia. gitu, Pak. Mau dilihat dari data mana? BPHTB berarti. Rencana sih, Pak, ada yang survei langsung atau langsung ke lapangan atau wawancara. Terus ada dari BPHTB-nya juga, Pak. Nggak equal itu sudah kamu yang dibandingkan. Kenapa, Pak? Nggak equal, nggak sebanding. Iya, memang, Pak. Nggak sebanding memang. Tapi nanti kalau memang data primer atau wawancara itu sangat sulit dilakukan, jadi pakai data BPHTB aja, Pak. Data BPHTB itu kurang equal karena orang transaksinya dia pasti di sekitaran BPHTB-nya, nggak dinilai pasarnya. Kamu tuh harus berpikirnya nilai pasar karena itu yang berkontribusi kepada apa? Ayo, pajak. Iya, benar sih, Pak. Soalnya kemarin saya udah, yang kemarin itu, Pak, kan, yang anak Pemda yang Semarang, yang saya chat kemarin, Bapak, kan. Itu sebenarnya awalnya kan saya mau nyari data di BPHTB, terus kata pihak Pemdanya itu masih sangat jauh dari nilai pasar data BPHTB-nya. Misalkan BPHTB-nya di situ dibuat 600, padahal sebenarnya itu sangat sering jumpa itu transaksinya sebenarnya 2 jutaan gitu satu meternya, Pak. Nah, kata pihak Pemda itu kadang masih ada kesulitan dari pihak Pemda untuk memastikan masyarakat itu masih berbohong gitu, Pak. Iya. Masih terjadi kong kali kong antara pembeli dan penjual itu, Pak, untuk menurunkan kontribusi pajaknya nanti.
Mending kamu langsung ke desa kalau begitu itu. Ya, itu juga sarannya sih, Pak. Kan, Langsung ke desa atau ke toko masyarakat, cari iya, data pasar yang sudah terjual, luasnya berapa, siapa yang menjual. Intinya sesuai dengan syarat yang di SPI itu loh. iya. Itu juga sih sarannya, Pak. Kan soalnya kan kalau transaksi jual beli itu kan harus ada persetujuan dari kepala desa kan, Pak. Nah, kata Pemda kemarin, kalau bisa mulai lakukan pendekatan pertama sekali ke kepala desanya dulu, terus tanya transaksi-transaksi apa yang udah terjadi sebelum dan sesudah apa gitu, Pak, pembangunan. Ke masyarakatnya itu yang bisa dimungkinkan itu. Ya, soalnya masyarakat di sini juga kayak yang Bapak bilang takut naik pajak, nilai pajaknya itu naik, orang itu juga kurang terbuka gitu, Pak. Iya, makanya tujuannya riset aja, mau mengetahui perkembangan daerah sini Pak, pasca adanya jalan ini bagaimana perkembangan harga, jangan kasih tahu untuk kepentingan pajak, nanti selesai. Iya, bener, Pak. Nggak dikasih. Pakai form lah, form itu yang akan menjadi bukti bahwa kamu melakukan riset. Pak, riset transaksinya dari tahun berapa ke berapa, tahun sebelumnya 2 tahun lah gitu ya, 2 tahun setelahnya gitu, dari pasca, sebelum dan sesudah itu kamu harus bandingkan itu kan sebenarnya. Iya, Pak. Baru nanti pengukurannya itu berdasarkan kepada data apa, data NIB dia, data nomor apa, kalau di pajak itu apa namanya, NJOP, Pak. iya data NJOP dia, nomornya yang sama. Oh ini daerah yang sama di sini nih, NOP-nya segini itu. Ketika ditanya alasannya kenapa segini dengan NOP yang sama gitu. Bagus itu. Oh iya, izin bertanya, Pak. Biasanya untuk penilaian kan kayak Bapak bilang tadi sulit didapat. Boleh nggak, Pak, misalkan saya bertanya kepada Bapak, kalau data yang didapat itu sulit, terus misalkan kita memperoleh data, kan minimal itu kalau penilaian tanah, kalau massal itu minimal 30 tanah kan, Pak. Nah, misalkan data yang kita dapat itu hanya 10 lah misalnya, Pak. Nah, kita bandingkan dengan BPHTB-nya, Pak. Kan misalkan di kalau data primer kita peroleh itu rata-rata itu misalkan dapat 600.000. 2 juta lah misalnya, Pak. 2 juta per meter. Nah, ternyata di BPHTB itu rata-ratanya itu 600. Nah, untuk mendapat 20 data yang lain bisa nggak, Pak? Kita bilang 20 data lain itu kan ada asumsi bahwa perubahan data primer terhadap data BPHTB itu persentasenya itu sekitar 1,2 juta kan, Pak, tadi, Pak. Nah, untuk mendapatkan data primer 20 data tadi, boleh nggak, Pak? Dari data BPHTB yang kita dapat, kita asumsikan di saat kita melakukan survei, ada perubahan sekitar 1,2 juta dari data BPHTB. Misalkan data BPHTB-nya itu ada 500. Jadi untuk data primernya tinggal kita tambah 1,2 juta, jadi 1,9 gitu, Pak. 1,7 gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Bisa gitu, Pak? Nggak boleh, harus data asli, original. Langsung ya, Pak? Iya, nggak boleh yang sudah diolah lagi, jangan. Iya. Oh, nggak boleh. Nggak menggambarkan ininya itu, keaslian data kan. Berarti memang harus primer ya, Pak? Langsung. Iya, harus primer. Ya riset lah, paling berapa hari. Baik, Pak. Kalau enggak datang ke KJPP mana di daerah situ. Iya, Pak. PKL-nya juga di KJBP. Bukan KJBP. KBP. Soalnya di sini KJBP nggak ada, Pak. Oh ya udah, kalau nggak ada mau gimana? Riset lah. Iya. Intinya itu dapat data yang original aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.
Halo, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Hmm. Kan kita dapatnya penilaiannya hotel ya, Pak. Nah, Apa? kita kan penilaiannya hotel. Heeh. Nah, kita kan nilainya itu pakai DCF ya, Pak. Kan itu dapat nilai wajarnya hotel. Nah, kalau itu dibandingkan ke pasar juga nggak ya, Pak? Kan kalau nilai nilai wajar hotelnya di pasar itu susah, tapi kalau nilai sewanya itu kan agak banyak, Pak. Jadi bandingnya nilainya hotel apa nilai sewanya hotel ya, Pak? Nilai pasar hotel dong, sewanya dong. Berapa harga sewa kamar hotel untuk Presiden Suite umpamanya? Itu yang dibandingkan Presiden Suite-nya di sana, oh dengan bintang apa itu berapa gitu. Kalau enggak ARR-nya, ARR hotel di sana berapa. Ketika ditanya nanti survei, ketemu dengan marketingnya, Pak, bagus ya hotelnya sini. Berapaan sih sewanya gitu. Oh, ini segini baru kalian. Oh, ARR-nya segini ya, Pak ya. Sekitar seginian ya. Itu. Berarti sewa unitnya gitu ya, Pak, yang dibandingkan. Iya, sewa unit. Namanya ARR itu, average room rate. Harga sewa pasarnya dia berapa rata-rata. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Pak, terkait yang tadi minimal luas tanah, Pak, itu kan 3 hektar. Nah, kebetulan di kota saya itu rata-rata udah untuk tanahnya itu udah pada habis gitu, Pak, dibuat perumahan dan lain-lain karena termasuk kota besar. Misalnya kita menemukan tanah tapi yang di bawah 3 hektar bagaimana, Pak? Karena kan memang padat begitu, Pak. Ya enggak apa-apa kalau dimungkinkan dengan 1 hektar, 1,5 hektar. Kalau di perkotaan mungkin iya. Tapi biasanya ada data pasarnya kalau segituan. Tapi nggak apa-apa. Dan semisal kalau 2 hektar itu dibuat apartemen misalnya LDA gitu memungkinkan apa enggak, Pak ya? Memungkinkan. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, apa lagi? Grup apa yang belum nanya? Nanya lah. Minggu besok udah ini ya, pemaparan ya. Halo? Pertemuan 11 ya, Pak? Hah? Pertemuan 11. Iya kan, pertemuan 11 kan, pemaparan kan, hasil kan. Bukan dikumpulkan sebelum UAS ya, Pak? Di pertemuan 14. Kan presentasi dulu nih. Oke, baik, Pak. Cukup enggak itu 1 minggu? Emang harus sih, besok sudah. Nih, ayo, siap-siap lah kalian. Per pertemuan berapa, Pak, yang maju, Pak? Berapa ya? Bagi 2 aja. Kan 2 kali nih. Oh, 3 kali. Kayaknya enggak.
Nggak selesai deh kalau minggu ini. Minggu besok konsultasi ya. Tapi udah disiapkan sih. Bisa enggak kalian menyelesaikan itu 1 minggu? Insya Allah bisa, Pak. Bagus lah. Oke ya, sistematikanya kita pakai sistematika dari pelaporannya pakai dari penilai publik ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Baik, Pak. Kita pakai dari SPI edisi 2018 ya. Di mana pekerjaan tersebut memuat ini nama kantor dan alamat penilai ya. Ada surat apa namanya ini, surat pengantar ya. Setelah surat pengantar ada tanggal surat, nama pekerjaan, dasar penugasan merujuk kepada perjanjian seolah-olah lah ya. Deskripsi ringkas bahwa penilaian telah melakukan investigasi ya. Preferensi bahwa surat tersebut diikuti oleh pelaporan penilaian dan identifikasi jenis penilaian dan format penilaian, dasar penilaian yang digunakan dalam laporan penilaian, tanggal penilaian dan opini penilaian, tanda tangan penilai publik atau tanda tangan penilai pemerintah juga boleh, terserah lah itu istilahnya ya. Menyatakan pembagian utama, ini kalian harus baca SPI ya. Ada pernyataan penilai, ringkasan eksekutifnya ya, ringkasan penilaiannya ya. Bagian 2 berbicara tentang lingkup ya. Lingkup, pemberi tugas pengguna, maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya adalah memberikan opini nilai pasar ya untuk kepentingan pajak sama semua ya. Atau kepentingan jual beli dah. Dan sama juga nanti itu menjadi dasar pajak kan. Untuk jual beli ya, kepentingan transaksi jual beli ya. Tujuannya, maksudnya memberikan opini nilai pasar. Tujuannya penilaian untuk kepentingan jual beli. Oke? Clear, deskripsi objek, deskripsi haknya, sifat dan hubungannya, dasar nilainya. Dasar nilainya pasti kita nilai pasar ya, sesuai dengan SPI 101. Oke, tanggal penilaiannya sesuai dengan tanggal inspeksinya, penggunaan mata uangnya, tingkat kedalaman investigasi. Investigasi itu berbicara tentang terkait dengan inspeksi kalian. Apa yang dilakukan pada saat inspeksi, ceritakanlah di sini. Oh, saya tidak bisa masuk karena ada alasan ini. Terhadap objek, ya. Oh, ada keterbatasan terkait data banding. Sampaikan di sini semua. Apa kesulitan kalian disampaikan di dalam tingkat kedalaman investigasi. Sifat dan sumber data yang kalian olah dari mana aja, asumsi dan asumsi khusus ini. Ya, asumsi dan asumsi khusus. Ya, asumsi dan asumsi khusus, apa yang menjadi kendala di sini? Apakah dia sifatnya itu ketika dia tidak adanya itu merubah dari nilai kalian? Ketika sifat itu merubah, maka buatlah menjadi asumsi khusus. Ya. Ketika tidak, mungkin masih sifatnya sebagai asumsi. Pendekatan penilaian yang digunakan kalian apa? Oh, lihat SPI 106 ya. Itu udah ada rigid ya strukturnya. Oh, kalau pendekatan pendapatan, di situ ada DCF seumpamanya. Oh, pendekatan biaya itu ada reproduksi baru, pengganti atau penjumlah. Oh, pasar, apa metode perbandingan data pasar ya. Standar, penggunaan standarnya kalian mau pakai yang mana? Penggunaan standar bisa kalian padukan penggunaan standarnya kalian pakai
SPI dan peraturan apa namanya? Itu loh. Surat edaran umpamanya ya, atau peraturan Kementerian Dalam Negeri. Oke. Analisis lingkungannya, deskripsi tapak ini ya terkait itulah karakteristik fisik ininya, deskripsi bangunan, deskripsi personal property jika ada. Selanjutnya tinjauan propertinya, tinjauan pasar dari objek bagaimana ya. Bila ada unsur keuangannya maka harus ada data historis dia ya yang akan menjadi analisa. Informasi relevansi lainnya ya. Apa seumpamanya di situ mau ada pembebasan lahan, sebutkan di situ. Atau sedang berkembang lah apa. Analisis data itu kita sesuai dengan SPI ya. Lihat strukturnya nanti di SPI itu seperti apa. Ini SPI 103 ya. Apa 104 gitu ya. Di cross check, dicek lagi nanti kalau dia sebagai aset properti real estate ya, properti tanah yang terdiri dari tanah bangunan, maka lihat HBU-nya dulu, nilai tanahnya seperti berapa, baru nanti implementasi terhadap penggunaannya. Kalian menggunakan 2 pendekatan atau 1 pendekatan ya. Baru rekonsiliasi dan kesimpulan ketika dia berdasarkan dari berbagai pendekatan. Yang direkonsiliasi, prinsipnya yang di sini dimaksud dengan implementasi ini adalah rekonsiliasi dari dua atau lebih pendekatan, bukan metode ya. Oke, kondisi dan syarat pembatas menyatakan semua perbatas yang melandasari kesimpulan nilai ya. Apa-apa saja yang menjadi landasan itu disebutkan. Ini ada di SPI, kalian tinggal dicek. Nanti lampiran fotonya, deskripsi objeknya, informasi yang relevan, petanya seperti apa. Itulah keseluruhan yang mungkin perlu kalian pelajarin. Dan ini untuk dikumpulkan ya nanti ya. Nama objeknya apa, alamatnya di mana ya. Apa gitu, luasnya berapa gitu ya. Dikumpulkan hari ini. Saya tunggu buat saya evaluasi mana yang layak atau tidak ya. Nanti ingat, ketika kalian berpikir memilih objek, pilihlah objek itu yang menggambar, yang kira-kira marketable, ada marketnya ya. Mudah kalian pahamin gitu. Ya. Oh Pak, saya ahli di bidang kebun, ya udah kalian kebun aja nggak apa-apa. Ya. Intinya kalian ketika ditanya mampu menjawab itu. Oke? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Terkait dengan rekonsiliasi nilai kan, kalau LDA itu biasanya pakai asumsi pendapatan ya, Pak, jual beli. Dan kan itu satu metode ya, Pak. Iya. Itu bagaimana ya, Pak, rekonsiliasinya, Pak? Kan rekonsiliasi nilai itu pembuatan karena ada 2 atau lebih metode gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau kalian cuman pakai LDA saja, ini kelihatan ya. Kalau kalian pakai LDA saja, berarti dari satu pendekatan disebut pendekatan pendapatan ya. Income ya. Oh, kenapa pakai pendekatan LDA seumpamanya? Oh, pembandingnya tidak ada yang sebanding, luas, memenuhilah syarat penggunaan itu gitu ya. Setelah memenuhi syarat penggunaan pendekatan ini, maka kalian berkesimpulan seperti ini. Kita menggunakan dari satu data, tapi data dari pasar tidak dapat dipercaya, maka diujilah dengan pendekatan dengan LDA seumpamanya. Ada data banding yang sebanding, teknik perbandingan data pasar, perbandingan data pasar.
Ya, di teknik perbandingan data pasar itu ada, cuman kurang yakin kami, Pak. Makanya pakai dua pendekatan, dua teknik di dalam melakukan penilaian tersebut. Ada teknik LDA, ada teknik perbandingan data pasar. Kemungkinan nilainya pun harusnya nggak terlalu jauh dari keduanya ini, ya. Maka kalau ini yang digunakan kalian, ini adalah basisnya dari bisa disebut sebagai pendekatan pasar, yang di atas bisa disebut sebagai bisa masuk kepada turunan pendekatan pendapatan, ya. Ini baru direkonsiliasi, tapi kalau kalian cuma pakai satu LDA saja, ya enggak bisa. Oke? Mbak, soalnya kan Pak di grup itu udah ada pembagian kelompok gitu kan Pak, kelompok sama metodenya. Berarti kalau cuma LDA, kan kelompok kami LDA, berarti nggak usah rekonsiliasi dong Pak, langsung aja. Enggak usah kalau cuma satu, kalau kalian cuma pakai satu pendekatan. Baik Pak, Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lain? Abdul Razak hadir ya? Hadir, Pak. Alfian? Angga? Hadir, Pak. Alfian hadir, Pak. Kalau Angga hadir, Pak. Yang nggak konsentrasi ngedengerin kita anggap tidak hadir ya. Setuju? Saya tadi mau buka on mic-nya itu, Pak. Ada delay, Pak. Oh, nggak boleh alasan itu. Kita langsung tidak hadir ya. Kesian berarti tidak hadir. Kena denda dia. Oke, Husen. Andisa. Hadir, Pak. Aniza. Hadir, Pak. Arnold. Hadir, Pak. Ayu. Hadir, Pak. Bani. Hadir, Pak. Bincar. Hadir, Pak. Dea. Hadir, Pak. Dea. Hadir, Pak. Aduh. Faiz. Hadir, Pak. Franciscus. Hadir, Pak. Ganang. Hadir, Pak. Jana. Hadir, Pak. Maufiratul. Hadir, Pak. Mike. Hadir, Pak. Muhammad Hafid. Hadir, Pak. Muhammad Arsof. Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Muhammad Sape. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yakub. Hadir, Pak. Wesley nggak ada suaranya nih. Yakub. Hadir, Pak. Nggak ada nanya kau. Yakub ini ada ya? Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua. Udah ya, ke absen ya. Oke, mungkin itu. Kalau memang nggak ada yang mau di-sharing lagi, nanti tanya-tanya aja kalau mau sharing lagi ya. Pak, berarti nanti misalnya kita lagi survei terus ada pertanyaan langsung tanya di grup gitu, Pak. Oh, kalau lagi survei, catat aja sebagai catatan resume inspeksi namanya. Oke, Pak. Siap, Pak. Jadi Pak, izin, Pak. Boleh minta Excel sama Word Bapak tadi nggak, Pak? Biar jadi contoh aja, Pak. Yang ada developernya tadi, Pak. Oh iya, bisa nanti. Mau bayar berapa? Nggak gratis, Pak. Gini ya, nanti ya kalian ya tugasnya nih.
inspeksi dulu, namanya investigasi. Investigasi itu salah satu prosesnya inspeksi. Iya enggak? Oke. Inspeksi di sini, inspeksi terhadap data objek dan data banding ya. Data pasar ya. Nah, pada saat kalian melakukan inspeksi terhadap data objek, ini kalian buat resume hasil inspeksi. Ya. Kalian ceritakan apa yang dilakukan pada saat kalian inspeksi. Data apa saja yang kalian peroleh. Kesulitan apa yang yang menjadi kendala. Itulah yang disebutkan di sini. Ini yang akan menjadi pertimbangan resume hasil inspeksi ini akan menjadi pertimbangan bagaimana nilai itu dibuat ya. Karena kenapa? Tadi kita mengenal namanya ada asumsi khusus dan ada asumsi umum. Disinilah dia. Di data juga, data yang saya peroleh berapa gitu ya. Data ini istilahnya data pendukung ya. Data pendukung itu bagaimana kalian memperoleh datanya? Data pembanding, Pak. Saya memperoleh karena ada ditampilkan di depan, dijual, dipublish gitu ya. Ada dua, ternyata satunya hasil wawancara. Wawancaranya itu bisa dibuktikan gitu ya. Oh, pada saat kalian datang ke hotel yang satunya, oh enggak ada orangnya, enggak ada manajemennya. Oh, saya tapi dapat Pak brosurnya dari dia. Itu. Oh, dapat informasi terkait dengan okupansi dia gitu. Oh, dari perkantoran saya dapat ininya informasinya gitu. Ya. Setelah melakukan inspeksi ini, ada kendala apa? Disinilah dia yang dipertimbangkan. Apakah kalian penilaiannya itu dilanjut atau ditolak? Ya. Oh, ternyata tidak ada akses ke dalam situ. Pemberi tugas tidak mengizinkan untuk menggunakan asumsi khusus. Ya, jangan dilanjutkan dong. Ya kan? Jangan dilanjutkan penilaian itu. Inilah nanti data banding, data lingkungan, bagaimana perspektif di lingkungan tersebut terhadap objek. Pastikan bahwa objek penilaian yang kalian lakukan itu, kalian terdapat akses ke dalamnya untuk melakukan penilaian. Ya. Intinya ada orang dalam lah. Ya. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin Pak, yang data terkait pengumpulan data objek tadi, objeknya sama alamatnya aja Pak, sama spesifikasinya ya Pak? Kalau spesifikasinya kan belum dapat Pak, soalnya belum survei gitu Pak. Iya, alamat objek, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, gitu. Jenisnya apa. Oh iya Pak. Terakhir nanti ya Pak, nanti malam. Boleh. Ya, baik Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Perkantoran kok nggak ada nanya ya? Kemana grup dia? Ada kah? Ada yang ngambil perkantoran? Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Untuk kelompok kami kan semula kan mendapatkan pembagiannya kan mall Pak. Tapi saya tuh udah survei ke salah satu mall gitu Pak, dan itu kayak mengelak gitu Pak untuk diambil datanya Pak. Kalau misalnya kami mengganti ke hotel boleh nggak Pak? Boleh. Oh iya baik. Tanyalah ya. Asal objek itu datanya bisa diambil ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke ya. Oke, kalau gitu oke ya, nanti konsultasi lewat ini ya. Kita ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Silahkan diinin dulu sama teman-teman semua, diselesaikan nanti dikumpulin ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat selalu ya semua ya.